Perkenalkan, namaku Pak Ijo. Aku hanya anak desa yang waktuku terkuras di pekerjaan. Masalah jodoh, alhamdulillah Tuhan masih mengutus jodohku untuk menjaga orang lain. Senggang waktu libur yang singkat, rasa-rasanya ingin melepas penat dengan mendaki gunung. Tapi entah kenapa, para sahabatku susah untuk kali ini aku ajak naik gunung. Mungkin karena waktu liburku yang berbeda dengannya, atau malah terhalang kesibukan duniawi yang terus mengejarnya. Mungkin ini kode alam untukku memulai perjalanan sendirian. Pagi ini alat-alat yang beberapa bulan aku gantung di dalam lemari, aku keluarkan semuanya. Dan dari belakang ibu yang saat itu menyapu lantai menanyakan, "Mau kemana, Le?" "Naik gunung, Bu," jawabku yang singkat, karena masih sibuk mencari dan mengintip perlengkapan yang terselip di bawah tumpukan baju kumal. "Sendirian?" Masih dengan gagang sapunya, ibu menanyakan Arjuna imutnya ini yang sibuk di depan lemari. "Iya, Bu, soalnya aku aja, katanya lagi banyak orderan. Apalagi si Ipul, kerjanya Rodi, mau nikah kayaknya." Ya, kedua teman yang aku sebut itu sering naik denganku, partner dan juga teman laknat. Gara-gara ajakan mereka membolos, ibu dipanggil BK saat aku masih sekolah. Ya, namanya juga teman laknat, mau ujian malah membolos. Ibu yang belum kelar membersihkan ruangan tamu tiba-tiba datang menghampiri dan berkata, "Jangan sendirian, ibu gak ngizinin kamu sendirian naik gunung." "Ya udah, nanti aku cari teman." "Nah, kalau ada teman kan ibu gak terlalu khawatir," ucapnya sembari meninggalkanku. Dalam hati aku pun mikir, nanti mau naik gunung sama siapa? Kalau aku bohong sama ibu, pasti nambah dosa. Aku pun membuka sosial media, kali ada teman di grup yang mau nanjak. Dan saat itu ada suatu postingan, "Hai guys, adakah yang mau nanjak sekarang? Aku sendirian nih dari kota X." Tanpa aku komentari, langsung aku kirim pesan ke dia via inbox, "Nanjak bareng aku aja, kebetulan temanku pada nggak bisa." "Memang kamu mau kemana?" "Aku mau ke Merbabu," jawabnya. "Ya udah bareng aja, aku nggak dapat izin sama ibu kalau sendirian." Dan sambil menanti jawabannya, aku manfaatkan untuk lihat akun dia. "Wih, ukti bro." Dan tak lama berselang, pesanku pun dibalas olehnya. "Oke kak, bertemu di base camp ya." "Siap, minta nomornya ya biar mudah komunikasi," pintaku sambil modus. Setelah aku copy nomor dia ke kontakku, lanjut aku chat untuk menanyakan alat apa yang belum ada. Dalam hati bersyukur banget dapat kenalan dan teman nanjak baru. Namun aku belum tahu namanya siapa. Di akunnya saja hanya bertuliskan Mawarita. Setelah chat dengannya, alat kurasa sudah cukup. Kemudian aku keluar kamar untuk berkata sama ibu kalau aku sudah ada temannya. Aku pun memberitahu chattinganku, dan alhamdulillah di ACC sama ibu negara. Singkatnya, aku sudah berada di atas motor. Semua alat camping tertata rapi di dalam tas. Bahkan sarung kesayanganku tak lupa aku bawa. Dan tidak butuh waktu lama menuju base camp, pantat yang panas berteriak memintaku untuk berhenti di depan warung kelontong untuk sekadar nyudut Juna dan meregangkan otot pinggang. Dari dalam tasku ini, handphoneku berbunyi lagu kesukaanku, tanda ada telepon masuk. Bergegas aku membukanya, dan ternyata itu telepon dari Mawar. Dia pun mengabari kalau ia sudah hampir sampai, namun masih berhenti karena mau isi bensin. Aku yang sama kemudian memberitahukan lokasiku sama dia, dan ternyata dia berada di belakangku. Dan setelah aku bilang tunggu di toko ini, dia akan menyusulku. Pengasapan yang masih mengebu menemaniku membayangkan bidadari ini. Dan belum selesai aku berimajinasi, bak Jakataru, motor metik dikendarai joki wanita, menggendong tas melebihi besar badannya, berhenti di sebelahku. Sembari menjulurkan tangannya, ia menanyai apakah aku benar yang ia telepon barusan. Dan dengan gaya babang tamfa, aku menjawab benar. Perjalanan kami ke basecamp pun beriringan.
Aku mengikuti dia dari belakang. Ini anak kayaknya sudah sering naik gunung. Dilihat dari tas dan penampilannya. Mungkin nanti selama pendakian aku bisa mendalami karakter mawar ini. Dan tak lama, pintu base camp pun sudah terlihat. Motor aku taruh dan pelemasan otot bokong aku lakukan. Gaya senam ala Mr. Bean. Dan sambil memarkirkan motor, Mawar mengajakku mengobrol. Mas sudah pernah lewat jalur ini? Sudah beberapa kali. Oke deh mas, mau langsung naik apa ngopi-ngopi dulu di warung itu? Ngikut kamu aja. Kemudian kami menuju ke warung dan memesan 2 gelas kopi hitam. Di dalam warung tersebut, percakapan kami pun buyar ambiar. Dan pikirku, ini anak ramai juga. Walaupun baru kenal tadi pagi, namun dia muda akrab. Bakalan asik nih naik hari ini. Sementara zuhur berkumandang, panggilan untuk menghadapnya sudah terdengar. Aku pun berpamitan sama Mawar untuk ikut jamaah di musola dekat base camp itu. Namun Mawar meminta aku untuk mengajaknya. Beberapa langkah pun kami sudah sampai di musola. Namun karena rokok yang belum habis, aku habiskan terlebih dahulu. Sembari melihat pemandangan yang elok kala itu. Terlihat gagahnya Merapi dan Merbabu yang puncaknya tertutup kabut. Mas, nggak sholat? Tanya Mawar. Bentar habisin rokok dulu, nanggung. Wajah ayu gadis ini terlihat dan mempesona jiwa fakir asmara ini. Sehabis tembakau terbakar sampai dasarnya, aku mensucikan diri dan masuk ke dalam musola untuk memanjaria kepada Sang Pencipta. Dan selesai beribadah, kami pun jalan kembali ke warung untuk membayar dan juga mengambil tas kami yang tadi dititipkan. Lanjut naik ya mas, biar tidak kemalaman. Iya, alat-alatmu gimana? Logistik dan bekal cemilan? Sudah mas, namun belum aku packing. Kan nanti setelah registrasi dicek lagi sama petugas. Sudah pengalaman ya? Dia pun hanya tersenyum mendengar pertanyaanku. Di pos registrasi, kami isi formulir. Setelah aku isi, di briefing oleh petugas dan dicek semua yang kami bawa. Kami pun packing ulang semuanya. Akhirnya aku bawa sebagian aja. Aku gak bawa banyak barang soalnya, ucapku menawarkan ke Mawar. Iya mas, ini yang 2 botol aku bawa aja untuk persediaan minum nanti di jalan, jawabnya. Aku pun sedikit mengerjitkan dahi. Biasanya untuk masalah logistik apalagi air, para wanita anti menggendongnya. Namun Mawar dengan enteng menjawab membawa 2 botol. Walaupun tenda kami bawa masing-masing, namun untuk mengefisienkan tempat, 4 botol air aku yang bawa. Peraturan di gunung ini memang mewajibkan 1 orang membawa minimal 2 botol air, karena tidak adanya mata air di perjalanan. Dan setelah packing selesai, kami pun berdoa dan bismillah. Langkah kaki kami pun mulai menapaki jalur. Di awal pendakian, kami isi dengan obrolan yang begitu hangat. Mengingat aku baru kenal dengan Mawar. Namun dari langkah kakinya, aku sudah yakin kalau dia ini penghobi outdoor. Langkah konsisten dan pengaturan nafas yang mumpuni. Aku berharap pendakian kali ini tak ada insiden seperti dulu saat aku bersama Soleh dan Ipu yang mengajak satu teman wanita. Malah kami yang kerepotan menangani teman wanitaku yang saat itu kram di kaki. Pos 1 kami telah tiba jam 2 siang. Break sebentar, kebiasaan ngemilku tak terlupakan. Dengan kacang polong asin gurih yang sudah aku tali di tasku. Mulutku pun bergerak tak henti-hentinya. Tak malu Mawar juga sesekali meminta untuk teman di mulutnya. Kemudian perkenalanku pun mulai mendalam. Gadis ini dengan santainya menceritakan tentang dirinya. Dan dugaanku anak ini salah satu anggota komunitas ternyata benar. Di kuliahnya dia mengikuti komunitas pecinta alam. Sudah beberapa gunung yang ia daki, solo hiking maupun rombongan. Aku pun juga bercerita tentang keseharianku. Sampai kami bercerita tentang kesendirian
tanpa pasangan beberapa tahun belakangan ini. Asik mengobrol, langkah kami pun diawasi penguasa hutan ini. Dari atas pohon sana terlihat pergerakan yang mengikuti langkah kami. Hati-hati mas sama cemilanmu. Memang kera-kera ini mengincar kacang polong yang menggantung di tas depanku. Mereka tahu kalau yang tergantung ini adalah makanan. Seperti agen 007, mereka mengamati, mengintai dan mencari waktu lengah untuk mengambilnya. Aku pun terduduk di tanah. Tas keril aku lepas. Punggung yang tadi panas serasa berteriak aku bebas. Namun perjalanan masih panjang. Fisikmu bagus juga ya. Sama sih pegel, tapi tasku lebih ringan dari yang kamu bawa mas. Iya kan aku lihat kamu juga. Nanti kira-kira kita mau ngecamp di mana? Aku ngikut saja mau di mana. Sabana 1 oke, atau Sabana 2 juga lebih oke. Mana mungkin kita sampai di Sabana 2. Aku gak suka mas jalan malam-malam. Loh kenapa? Aku peka sama yang begituan. Kata orang sih aneh, namun untukku anugerah mas. Panjang kali lebar kami mengobrol di jalur. Sebatang rokok yang aku hidupkan tersisa tinggal busa yang sudah aku masukkan ke dalam botol. Aku pun mengajaknya kembali lanjut berjalan, karena pos 2 sebentar lagi akan sampai. Di pos 2 kami pun beristirahat sambil bergantian menunaikan sholat asar. Mari mas, mari mbah, kalimat sapaan pendaki yang turun saat itu. Walau sebetulnya kami naik tadi, ada beberapa rombongan yang sudah duluan, namun kami belum bertemu dengan mereka. Dan yang di belakang kami pun belum juga sampai. Andai kami bisa menyusul atau disusul rombongan lain, pasti akan ramai perjalanan menapaki hutan merbabu ini. Kamu gak takut nanjak sama aku mas? Takut kenapa? Tadi kamu makan kacang polong kan? Bukan makan batu. Tadi kamu minum kopi kan? Bukan minum air aki. Iya iyalah. Apa iya minum air aki? Sakti enggak mati iya. Gini loh mas, teman-temanku pada ngucilin aku karena aku sering ngobrol sendiri. Tambah jelas dari Mawa. Aku di belakangmu sedikit mendengar bisikan-bisikanmu, namun aku fokus ke jalur. Aku kira kamu lagi nyanyi. Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Nanti aja aku cerita. Nggak enak, dianya masih di sini. Ya udah lanjut lagi yuk, keburu malam. Kaki pun mulai melangkah kembali, masih dengan formasi mawar di depan dan aku di belakangnya. Jalan setapak kami susuri dengan nafas yang mulai tersengal. Singkatnya harapan tidak bertemu malam hanya sebuah ekspektasi. Kami sudah hampir maghrib, pencahayaan mentari pun sudah meredup. Kami pun memutuskan break dan maghrib di samping jalur ini. Dan ketika aku menggelar flashlight untuk alas sholat, Mawar membuka tasku, entah untuk apa. Namun agar waktu cepat berlalu, aku segera tunaikan panggilan empunya jaga. Dan setelah selesai sholat, aku melihat 2 gelas kopi panas sudah tersedia. Dalam hatiku ini, rasa suka pun mulai timbul. Betapa romantisnya bila setiap pagi sehabis sholat subuh sudah disediakan kopi seperti ini. Hayalan ini pun menemani menghabiskan kopi buatan Mawar. Dan tak lupa sebat terbakar di ujung mulut. Ekspektasi yang tidak menjadi realita ya mas. Kita bertemu malam akhirnya. Iya gak apalah jalan malam. Dudukmu sedikit kesini aja mas. Memang kenapa? Yang punya tempat liatin kamu. Tercengang aku mendengar jawaban dari Mawa. Sambil menggerakkan bokong menuruti apa yang diperintahkan. Aku pun sedikit merinding kala itu. Assalamualaikum mbah. Ngapunten. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Mawar pun menutup senyumnya menyeruput kopi yang ia buat. Siapa sih? Sudah jangan ditanyain. Yang penting dia gak melotot lagi. Kamu indigo ya? Tanyaku memastikan lagi. Dan tanpa menjawab,
Mawar pun hanya menggerakkan kedua alisnya. Mas lanjut yuk. Ya udah, rokokku juga udah habis. Kali ini jarakku dengan Mawar hanya 3 langkah. Sesekali Mawar mengobrol dengan teman yang tidak aku lihat. Perjalanan malam ini entah mengapa malah asik. Bukan karena aku bersama bidadari, tapi lebih ke tiap perjalanan Mawar bercerita ini itu. Dan pada saat hampir sampai di Sabana 1, ia pun berhenti. Bahkan ia tidak berkata secuil kata pun. Aku di belakangnya pun mencoba memegang pundaknya, dan dia pun menoleh lalu tersenyum. Kemudian melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di Sabana, tenda-tenda sudah banyak yang terbuka. Beberapa dari pendaki pun duduk di depan, menawari kami untuk mampir ngopi. Namun kami hanya menyapa dan tetap melanjutkan perjalanan. Target Mawar adalah Sabana 2, dan tanjakan demi tanjakan yang kami hadapi tidak menjadikan rintangan kala itu. Apalagi Mawar juga dengan entengnya melibas semua yang tanjakan terjal. Itu di depan sudah Sabana 2, Mas. Kita dirikan tenda ya di sana. Aku pun mengamati lokasi mana yang kiranya tepat untuk mendirikan 2 tenda dan aman dari terpaan angin gunung. Tas pun aku taruh dan aku cek sekeliling untuk memastikan keamanan tempat kami menenda. Bagus nih tempatnya. Besok pagi bisa lihat Sabana di bawah. Iya, aman juga di sini. Dahiku pun kembali mengernyit. Namun dibalas Mawar dengan senyum sambil memukar tasnya, mengeluarkan isi dalamnya. Pertama-tama aku membangun tenda Mawar. Dia pun cekatan membuka kompor dan merebus air untuk buat kopi. Dan setelah itu, dia membantuku membangun tendanya. Singkatnya tenda kami pun sudah berdiri. Matras sleeping bag sudah di dalam dan kopi pun sudah terseduh. Aku pun membuka flashlight untuk alas kami di depan tenda. Ya, flashlight tidak aku pasang untuk melindungi tenda dari angin, karena malam itu Tuhan memberi malam yang begitu tenang. Dan di antara tenda kami ada ruang, dan ruang itu kugunakan untuk sholat. Setelah beribadah, kami pun duduk bercerita sembari mengenal satu sama lain. Masakan kami pun sudah matang. Sop sayur Royco super istimewa dan nasi yang panas made in Mawar mengguncang mulut kami. Masih dengan bercerita, ternyata tujuan Mawar memposting di grup itu karena ia keluar dari komunitasnya. Keanehan Mawar Indigo ini yang menyebabkannya banyak teman-temannya yang risih dan takut akan sikapnya. Dan selesai kami makan, kami pun duduk-duduk di depan tenda, menatap jauh ke cakrawala dan berbagi kisah. Dan dari sini aku pun tahu, Mawar anaknya asik, supel dan mudah akrab. Harapanku ke depannya, semoga masih bisa naik gunung bersamanya, pintaku dalam hati. Sementara jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam, mataku rasanya sudah berat. Duluan aja, Mas. Aku masih temu kangen. Temu kangen sama siapa? Penghuni sini? Terserah kamu, Lawar. Aku mau tidur. Gumamku dalam hati. Dingin yang tak begitu, lumayan hangat di dalam sleeping bag ini. Dan dari luar aku pun mendengarkan Mawar yang malah asik dengan dunianya. Kadang ia seperti mengobrol, kadang juga ia seperti bernyanyi. Sebuah keanehannya membuat aku semakin penasaran. Namun karena aku mengantuk, aku pun terlelap tidur. Namun tiba-tiba plastik tempat sampahku seperti ada yang mengorek-ngorek. Aku pun mencoba tengok dan keluar tenda. Loh, kok banyak orang? Siapa mereka? Mawar pun masih terlihat duduk di depan tendanya sembari mengobrol dengan orang-orang itu. Mas, sini, ucap Mawar sembari melambaikan tangannya. Dengan masih bingung, aku pun bergabung sama Mawar dan duduk di sebelahnya. Namun anehnya, yang ada di hadapanku ini bukanlah sosok pendaki, tapi orang-orang biasa.
tua muda, anak kecil, bahkan ada ibu-ibu yang menggendong anaknya. Mawar pun di sana seperti bulura yang memberi wejangan dan cerita ke mereka soal dunia luar. Aku hanya terdiam mendengarkan ceritanya. Mereka yang di hadapanku seperti mendengarkan dongeng pengantar tidur. Kadang mereka ikut sedih bila yang diceritakan Mawar kisah menyedihkan, dan terkadang mereka tertawa bila yang diceritakan Mawar ini cerita yang lucu. Dalam hatiku, manusia atau bukan, sebab baru pertama kali aku melihat ada orang selain pendaki di sabana gunung ini. Mawar pun sesekali menengokku, kemudian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apakah ini goib? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Dan sejak kapan pula aku bisa masuk dunia mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini pun selalu berputar dalam kepala, namun tak sekelumit kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya duduk di samping Mawar dan mendengarkan dia bercerita. Dan karena kebelet pipis, aku pun membisikkan Mawar untuk mencari semak. Mawar pun menunjukkan di mana tempat yang aman untuk kubuang aja. Dan setelah aku selesai membuang aja, aku kembali ke depan tenda. Namun hanya Mawar yang duduk di sana. Aku pun ternganga kebingungan. Aku menghampiri Mawar lalu bertanya. Namun Mawar pun mendekatiku dan menampar pipiku. Sakit gak mas? Tanya Mawar tanpa dosa. Bukan sakit lagi, perih tamparanmu. Berarti nyata kan? Jawabnya dengan senyuman. Mereka itu jin di sini. Kok seperti manusia? Bahkan seperti orang-orang di desa. Bukannya jin itu seperti kita? Jawab Mawar dengan memberikan segelas teh panas. Aku yang masih gagal paham dijelaskanlah oleh Mawar. Bila tadi yang di hadapanku adalah goib yang ada di sekitaran tempat ini. Mereka semua datang karena mereka senang dengan Mawar yang memberi permen dan bercerita tentang kehidupan manusia. Sama dengan kita, mereka penasaran dengan manusia. Sama halnya kita yang penasaran dengan dunia mereka. Namun yang jadi pertanyaanku, kenapa aku bisa melihat mereka dan sekarang tidak bisa melihat lagi? Kamu tidur dan terbangun. Mata batinmu terbuka dengan sendirinya, mas. Itu alami. Ketika manusia tertidur dan terbangun secara tak sengaja, manusia terbawa di dua dunia, dan kamu bisa melihatnya. Mendengar jawaban Mawar, aku sedikit takut. Pasalnya aku belum siap melihat macam rupa yang tidak jelas. Namun Mawar meyakinkanku kalau itu hanya sesaat dan akan tertutup dengan sendirinya. Sementara teh di gelas sudah tandas, rokok tinggal busanya. Jam tangan pun menunjukkan pukul 3 pagi. Namun Mawar masih dengan segala cerita goibnya. Aku pun mengajaknya tidur agar esok kita bisa summit ke atas puncak. Namun ia berkata tak bisa tidur, malah mengajak aku untuk summit saat ini juga, menanti mentari terbit di atas sana. Aku pikir boleh juga idenya. Sekitar pukul 3:30 pagi, kami pun memulai perjalanan. Masih sama seperti tadi formasinya, hanya saja Mawar tidak menggendong tas. Selama perjalanan ke puncak meniti sabana, Mawar seperti mengucapkan permisi. Mas melihat? Enggak. Berarti sudah kembali normal. Aku nggak paham apa yang kamu maksud, jawabku yang masih kebingungan. Sementara jam pun sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Aku pun bertanya ke Mawar, akan break subuhan atau lanjut? Dan kata Mawar lanjut saja, mengingat sebentar lagi sampai puncak. Tak banyak cerita di jalur ke puncak ini, dan kami pun sampai di puncak triangulasi sekitar pukul 5 pagi. Aku pun meletakkan tasku lalu duduk. Di sisi lain Mawar terduduk dan sujud. Entah apa yang dimaksud, namun mungkin saja dia mengucap syukur yang telah sampai di puncak gunung Merbabu ini. Dengan bantuan kompas, aku arahkan ke arah kiblat.
membuka sarung tangan dan bertayamum. Aku lakukan untuk bersuci menghadap pemilik jiwa raga. Seruputan kopi hitam dan kepulan udut di puncak ini. Aku menanti kemunculan mentari di ujung timur nirwana, ditemani juga dengan bidadari. Rasanya aku ingin segera turun dan memamerkannya kepada ibuku. Kamu semalaman gak tidur? Aku gak bisa tidur, Mas. Terus fisikmu gimana kalau gak tidur? Paling nanti setelah turun dari sini aku tidur di tenda. Kamu keburu waktu gak, Mas? Aku nanti juga mau tidur bentaran. Santai aja. Kebiasaanku seperti ini kalau di gunung, Mas. Begitu ya? Iya, begini Mas aku. Aneh. Iya aneh, tapi spesial bagiku. Mawar ini unik. Bahkan baru pertama kali aku mengalaminya. Sementara di belakang kami, riuh pendaki yang baru sampai di puncak ini saling sapa dan tanya-tanya. Banyak yang mengabadikan dengan video atau foto, tapi kami hanya duduk dan memegang gelas kopi yang mulai mendingin ini. Kamu gak foto? Lebih indah dilihat dengan mata daripada dengan lensa, Mas. Indah pesona pagi itu, menikmati panorama yang diberi Tuah dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Singkatnya, setelah menikmati keindahan puncak, kami pun sampai kembali di tenda. Setelah selesai uduk, aku pun pamit ke Mawar untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Mawar pun sama. Banyaknya langkah kaki dan obrolan di depan tenda membangunkan tidurku ini. Aku mendengarkan dari tenda sebelah tak ada suara. Mungkin Mawar masih tertidur karena semalaman ia mendongeng. Pukul 2 siang, aku pun membuka pintu tenda. Suhu sejuk siang di Sabana 2 dengan keramaian pendaki yang naik dan juga turun. Gegas aku menghidupkan kompor, memasak air untuk ngopi. Dan tidak berapa lama, Mawar pun keluar tenda. Karena belum duhur, aku pun beribadah terlebih dahulu. Setelah sholat zuhur, kopi pun sudah terseduh. Dengan senyumnya, Mawar pun duduk dan meminum kopi. Singkatnya, sekitar pukul 3 sore, kami pun memulai langkah turun. Formasi kala itu masih sama, Mawar di depanku. Jalanan turun di depan sana bisa dikatakan curam. Tak ada vegetasi atau pohon untuk kami berpegangan. Perjalanan turun ke Savana 1 kami lewati dengan mudah. Sambil berjalan, Mawar tertawa mengingat bagaimana kami semalam menaikinya. Walaupun tergopoh-gopoh, bila sudah ada niat pasti terlewati juga. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Kami masih di pos 3. Kami pun beristirahat untuk melaksanakan sholat asar. Kita bakal ketemu malam lagi nih. Bisa-bisa nanti teman-temanmu ikut. Enggak kok, Mas, mereka nggak ngikut. Singkatnya, kami pun sudah sampai di bawah pos 2 ketika kumandang maghrib sayup terdengar dari kejauhan. Kami beristirahat kembali untuk menunaikan sholat maghrib. Dan setelah selesai sholat, kami pun duduk-duduk di rimbunan hutan. Namun Mawar kala itu bertingkah biasa. Aku kira teman-teman goibnya bakalan nongol dan memintanya bercerita lagi. Sekitar pukul 6:30, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Trek malam menuruni gunung serba hati-hati. Karena lelah banyak terjadi kecelakaan dan terpeleset. Namun untung Mawar, hal itu sangat mudah ia lalui. Singkatnya, tepat pukul 7 malam, kami pun akhirnya sampai di base camp. Kami pun memutuskan langsung balik ke rumah. Masih seperti tadi, motorku di belakangnya. Dan beberapa menit perjalanan, Mawar pun membelokkan motornya ke warung Lesea untuk menraktirku nasi goreng. Dan lagi-lagi, keunikan gadis ini terlihat. Ada seorang ODGJ yang duduk di seberang jalan. Mawar pun melihat dan spontan memesan nasi goreng yang dibungkus dan juga minumannya.
Dia mungkin lapar, namun dia nggak bisa mengeluh seperti kita, manusia yang mengaku waras. Dan setelah makan beres, kami pun melanjutkan pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah perjalanan itu, aku dan Mawar sudah beberapa kali mendaki gunung di Jawa Tengah. Terkadang bersama Ipul dan juga Soleh, dan tak jarang juga hanya kami berdua. Berawal dari mendaki gunung bersama, sampai aku mendaki Pelaminan dengan Mawar.